Dangdut atau metal? Dangdut. Yang terakhir, Pertamina atau gubernur? Kawan-kawan ya, aku dapat bantuan dari bilangnya yang bantuan 600.000. Nih, aku buka ya yang saya dapat. Kok uangnya nggak Apa ini ada? Harga 600 apa bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Kemana larinya sisanya ya? 147 semuanya biasa. Ya pokoknya tidak sampai. Tapi nggak nyampe 147 nggak nyampe. Ini kemana sisanya saya tidak ngerti. Ini saja kita potong yuk. Kita karungin Anis. Kan lapor sama Agim. Tanya kata RW-nya data saya di sini nggak ada. Tapi suruh nanya ke RT lama. Saya udah tanya ke RT lama, Pak. Dia bilang datanya Bu udah dimutasi dari sana. Sekarang saya terambang-ambing ini bagaimana saya nasib saya ini. Suami saya nggak kerja, anak saya banyak, mau dagang nggak bisa, apa nggak bisa. Iya. Kami butuh makan. Iya. Kami masih kecil-kecil, emang Ya. di luar mati kami corona, di rumah kami mati kelaparan, Pak. Kita sama mati-mati juga, Pak. Apa nggak kasihan sama kami? Cicilan katanya boleh ditangguhkan, tidak ada penangguhan, Pak. Kita dari awal justru ingin sektor mikro, kecil, informal yang sekarang kaki lima punya kesempatan tumbuh berkembang. Kehilangan pekerjaan itu memang amat berat. Tapi kehilangan nyawa tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Saksikan di satu sisi peningkatan yang signifikan dalam 1 minggu saja itu bisa lebih dari 400 kasus sekarang. Padahal bulan lalu hanya 2, lalu lompat 5. Ini sekarang makin cepat bahwa yang dihadapi adalah virus corona yang menyerang siapapun tanpa membedakan apapun. Mudah-mudahan kehadiran saya di DKI Jakarta bisa membantu program-program yang sudah ditetapkan, dan khususnya sekarang kita dalam menangani, mudah-mudahan kehadiran saya bisa membantu Bapak Gubernur dalam rangka menangani COVID-19, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Wakil Presiden. Yang berdagang tidak boleh berdagang. Bilang kangen politik, bagi saya politik itu kan bagaimana memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi satu hal yang saya percaya gitu ya, kejadian virus COVID segala macam ini akan membuat cara kita berbangsa, bernegara maupun sebagai manusia. Jadi saya percaya ke depan orang makin tidak nilai orang dari warna kulit lagi, nilai orang dari keyakinan orang, dan orang semua akan mengutamakan kemanusiaan. Jadi kita akan mulai berbicara tentang meritokrasi. Nah, saya yakin ke depan itu dan harapan saya tidak ada lagi lah orang seperti saya yang jadi korban karena masalah perbedaan keyakinan seperti itu. Kalau gitu dia khawatir, dia siap-siap stroke juga. Ahok jadi presiden lebih khawatir. Tetapi ketika saya saksikan intoleransi, kasus Ahok kemudian mendekati Pilpres yang kemarin itu, saya sampai gede-gede. Toleransi adalah bagian daripada akhlak Islam. Kemudian yang kedua, kebinekaan atau keberagaman ini sunatullah. Kalau kita menentang berarti kita menentang sunatullah. Ini aneh, betul-betul aneh. Dan ini melawan sunatullah. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Asap dapur pintu terbuka, tercium sedap seikan peda. Indonesia akan berjaya kalau Anies Baswedan pimpinannya. Takbir. Ini sistemnya digital, tapi not smart. Karena dia bisa memasukkan apa saja. Gunanya elektronik itu untuk memangkas birokrasi. Kalau sama, nggak ada gunanya itu elektronik. Aku mau hari ini dibetulkan, aku lihat besok. Kalau masih ada kayak gini, semua ini tak pindah di kelurahan. Lalu staf itu banyak yang memasukkan, yang penting masuk angka 100 juta dulu. Toh nanti dibahas. Jelas-jelas sudah itu keliru sejak awal. Diingatkan dong, Gubernur, ini keliru. Kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi. Jadi saya cek, karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Hukuman mati untuk koruptor, Pak. Tapi kan memang di UU-nya belum ada, tadi Bapak jawab. Apakah nanti akan diatur, Pak, direvisi? Bisa saja kalau memang itu kehendak dari masyarakat. Jangan ditipu. Teori Abraham Lincoln mengatakan karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan.
Kalau orang belum pernah berkuasa, ngomong apapun kita udah sering ditipu kok. Sejak reformasi itu kita udah lihat semua jenis orang yang hebat-hebat, nggak lakuin apa-apa tuh di negeri ini. Saya belum pernah dengar ada pejabat yang berani nantang kepada seluruh pejabat. Periksa harta saya, biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar sesuai nggak. Itu baru pejabat bersih. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ini ada gubernur, dia malah ngomong bahaya nyata yang sedang dihadapi bangsa ini katanya malah komunis sama PKI. Gubernur goblok. Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Durian atau pisang? Durian. Mie goreng atau nasi goreng? Nasi goreng. Bollywood atau Hollywood? Bollywood. Instagram atau YouTube? Instagram. Roma Irama atau Iwan Fals? Iwan Fals. Mobile Legend atau PUBG? Sebut aja. Gue nggak tahu. PUBG kali. Oke, PUBG ya. Sepak bola atau basket? Sepak bola. Dangdut atau metal? Dangdut. Yang terakhir, Pertamina atau Gubernur? Pertamina. Oke, thank you. Mamut dapat apa, Mamut? Aduh. Kawan-kawan ya, aku dapat bantuan dari bilangnya yang bantuan 600.000. Nih, aku buka ya. Aku penasaran dengan apa isi-isinya ya. Aku dapat nih yang katanya Coba buka. Lockdown apa bantuan apa ya? Ya. Isinya saya kasih unjuk. Minyak. Sabun gift. Minyak, sabun gift. Bukan Lifebuoy. Masker 2. Sarden. Odol? Ada nggak? Gandum. Beras. Berasnya berapa harganya, Bu? Tahu berapa? Kosong. Lah uangnya? Saya tidak tahu, katanya ada uang. Ada uang, ada surat, saya tidak tahu. Cuman ini yang saya dapat. Kok uangnya nggak ada? Harga 600 apa bagaimana ya? Saya nggak ngerti. Kemana larinya sisanya ya? Coba dirinciin, Mut. Jumlahin berapa, Mut? Beras paling 60. 60.000, minyak 20. 25 lah kita bikin. Ini tidak ada 300.000 pun tidak nggak ada. Ini tidak. Cuma ini satu taruh itu 17 ya. Kalian ini total ada nggak sampai 200.000. Enggak, 147 semuanya biasa. Ya pokoknya tidak sampai. Tapi nggak nyampe 147, nggak nyampe. Ini kemana sisanya saya tidak ngerti. Uangnya mana? Tidak ada. Kawan-kawan relawan, inilah yang kita dapat. Uangnya nggak ada. Ada cuma ini doang. Sabun odolnya nggak, itunya odolnya nggak ada. Cuman ini doang kita dapat bantuan yang dibilang 600.000. Cuman ini. Dagingnya mana? Katanya ada daging. Pasar beli sendiri. Kan ada daging, ada ayam, ada ikan. Anis aja kita potong yuk. Kita karungin Anis. Kan lapor sama Agim. Kan lapor sama Agim. Karungin Anis kalau gini. Kemana duitnya nih? Bahwa situasi yang dihadapi itu bukan situasi yang sederhana. Karena di satu sisi kita menyaksikan bagaimana virus corona ini bisa menular luar biasa cepat, dan ketika jumlahnya banyak yang tertular,
maka risiko atas fatalitas itu meningkat menjadi cukup tinggi. Nah, kita sudah menyaksikan di banyak tempat kejadian itu. Ada satu hal yang perlu kita sadari, bahwa ini terkena pada manusia, manusianya sama, virusnya sama, dan kalau kita perhatikan di berbagai tempat, polanya juga sama. Di awal kasusnya sedikit, kemudian kita menganggap itu tidak akan membesar, lalu kegiatan berjalan normal, tidak ada banyak perubahan, kegiatan di pasar jalan, kegiatan bekerja jalan, sekolah juga jalan. Lalu dalam waktu yang relatif singkat, mendadak jumlah kasusnya menjadi sangat besar, bahkan di beberapa tempat tingkat kematian menjadi sangat tinggi. Itu terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Itu secara umum risiko penularannya lebih besar daripada di ruang yang terbuka. Dan di dalam warung makan, proses pembatasan tidak sederhana karena ukurannya bervariasi. Dan kita merasa jauh lebih aman apabila di ruang tertutup dilakukan proses pembatasan yang lebih ketat. Karena itulah kemudian rumah makan tidak ditutup, tapi melayani untuk dibawa pulang. Jadi dapur tetap jalan, tetapi tidak dimakan di dalam warungnya, tidak dimakan di restorannya, tapi untuk dibawa pulang. Nah, ini juga dengan mempertimbangkan banyak warung-warung di kampung-kampung yang dalam prakteknya juga orang bisa membeli dan leluasa dibawa pulang. Jadi kami tidak mengistilahkan delivery, karena delivery itu sering bias kelas menengah. Yang bisa telepon, pesan itu ya kelas menengah. Tapi kalau masyarakat kebanyakan, mereka beli di warung lalu dibawa pulang atau makan di warungnya. Jadi kami melihat ini sebagai satu langkah untuk kita mempercepat tuntasnya masalah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terkait ojek. Jadi dalam diskusi awal ketika kami menyusun PSBB, memang di tim review di DKI waktu itu melihat perusahaan-perusahaan aplikasi itu telah menyusun protap untuk pengemudi ojek agar mereka bisa menjalankan kegiatannya membawa barang dan penumpang secara aman. Apalagi karena mereka berada di ruang terbuka yang angin bergerak cepat, jadi ada diskusinya soal itu, sehingga potensi penularan itu dianggap lebih kecil. Nah, akan tetapi ketika kita menyusun aturan ini, kita harus merujuk PSBB adalah kebijakan di bidang kesehatan. Ini turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tentang karantina kesehatan tahun 2018. Kemudian ada PP-nya, ada peraturan menterinya. Nah, kebijakan di bidang kesehatan ada unsur di dalamnya adalah menyangkut transportasi. Di situ unsurnya banyak. Setelah kita kaji bahwa ketika kita melaksanakan, kita harus inline, harus sejalan dengan kebijakan nasional menyangkut ini. Karena ini bukan diskresi kepala daerah. Ini adalah satu kebijakan kesehatan yang diatur secara nasional. Karena itu kemudian, meskipun di awal dalam diskusi kita dengan pengelola, kita melihat ada cara-cara yang bisa digunakan oleh pengemudi untuk bisa mengamankan. Karena itulah saya sempat sampaikan bahwa insya Allah kita akan izinkan untuk membawa penumpang. Dan kami sudah sampaikan juga dalam diskusi dengan pemerintah pusat bahwa pada saat itu ada pembicaraan untuk mungkin melakukan revisi atas peraturan menteri. Tetapi karena revisi tidak ada dan kebijakan adalah nasional, adalah ojek hanya untuk membawa barang, tidak untuk membawa penumpang, maka kami mentaati policy itu. Karena itu kemudian dalam undang-undang, dalam peraturan gubernur
peraturannya sejalan dengan kebijakan nasional. Karena kita ingin dalam memerangi COVID ini kita semuanya sebarisan, inline. Nah, sebagai kompensasi tentu saja bantuan-bantuan sosial nanti harus diberikan sehingga saudara-saudara kita yang kemudian kehilangan kesempatan pekerjaan itu ada kompensasinya. Bahwa ini semua dirancang, didesain adalah untuk menyelamatkan kita semua. Jadi ini bukan peraturan untuk sebuah event. Ada sebuah peristiwa, lalu kemudian kita buat peraturan. Atau karena ada fenomena di sebuah kota, lalu kita buat aturan. Saya beri contoh fenomena begini. Jakarta banyak kemacetan, lalu kita punya kebijakan bahwa mobil waktu itu hanya boleh membawa penumpang bila 3 orang. Itu kewajiban 3 orang dalam satu mobil itu karena di Jakarta ada kemacetan. Kalau sekarang kewajiban untuk mobil hanya berisi 50% itu karena mau melindungi semua orang. Jadi karena tujuan kita adalah melindungi semua, maka kami berharap ini menjadi kesadaran bersama. Nah, policy-nya memang kita ambil yang lebih ketat. Harapannya dengan lebih ketat, maka durasi kita melewati masa sulit ini bisa segera tuntas. Makin kita longgar, maka makin lama proses ini terjadi di Jakarta. Makin disiplin, makin ketat, insya Allah makin bisa cepat selesai. Itu kita sudah saksikan di berbagai tempat di dunia, dan mudah-mudahan itu juga yang terjadi di Jakarta. Gedung-gedung itu pun dirazia, diperiksa semuanya, dan kalau dia bukan termasuk dalam kategori yang dikecualikan, maka langsung harus tutup, dan bila mengulang, maka izin usahanya bisa kita cabut. Minimal dicabut sementara, bila tetap mau kita akan bisa cabut. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Saya sampaikan kepada para petugas yang berjalan di lapangan. Ketika menegakkan aturan, jaga adab. Tunjukkan kita menjalankan ini dengan cara terhormat. Tapi kita tegas. Santun ungkapannya, tapi tegas sikapnya dan jelas aturannya. Apalagi secara moral, ini adalah untuk melindungi semua. Jadi kita akan terus lakukan razia, dan saya minta kepada semuanya, kepada semua perusahaan, supaya memikirkan juga nasib para karyawannya. Karena mereka perjalanan ke tempat kerja, apalagi yang naik kendaraan umum, risiko penularannya cukup besar. Dan kita lindungi semuanya. Tapi ini memang masa sulit. Ini sulit sekali. Sulit untuk semua. Saya tidak ingin mengatakan ini mudah. Tidak. Tapi saya perlu juga sampaikan, kita bukan yang pertama menghadapi kesulitan ini. Di tempat lain mengalami kesulitan ini. Dan saya perlu sampaikan, kita sudah berkali-kali mengalami masa sulit. Dan kita selalu bisa melewatinya. Insya Allah perusahaan yang Anda pimpin sesudah ini akan bisa maju berkembang. Dan insya Allah yang hari ini mengalami kesulitan karena pekerjaan, sesudah ini akan bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik. Tapi itu tadi, pilihan kita, mau rileks lebih lama, atau mau ketat disiplin lebih cepat. Di kasus di Italia misalnya, tanggal 21 Februari, itu hanya ada 21 kasus. Dan yang meninggal hanya 1. Itu 21 Februari. 1 April, yang meninggal 13.155 positif, 110.574 dalam hitungan 5 minggu. Bergeraknya begitu cepat. Sesudah itu terjadi, kemudian pemerintah kalang kabut menutup semuanya, langkah cepat lalu dilakukan, tetapi the damage has been done. 13.000 orang meninggal dalam waktu 6 minggu. Sekarang angkanya lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat di kasus di Italia sekarang itu sudah menjadi 20.465 per hari ini. Apa yang kami sampaikan di sini?
pilihan ini memilih untuk bergerak di awal, melakukan pembatasan pada saat ditemukan kasus-kasus masih sedikit, atau relax, tidak melakukan social distancing, tidak melakukan pembatasan sosial, lalu angkanya bergerak tinggi, dan ketika sudah banyak, lalu baru kita bergerak cepat. Pilihan-pilihan yang ada di depan kita, dua-duanya itu bukan sesuatu yang kita bisa duga saat ini. Tapi kita bisa melihat dari kasus-kasus di tempat lain, polanya seperti itu. Nah, dalam 5 minggu, seperti kasus Itali, 13.000 nyawa melayang. Untuk persoalan ini agak awal banget. Dari Januari, Februari, kita ikutin terus. Bahkan akhir Februari, awal Maret kita sudah langsung katakan, ini ada persoalan yang agak serius. Harus ada perhatian dari kita. Lalu mulai 14 Maret, kita mulai tutup tempat-tempat wisata milik Pemprov, sekolah mulai dikurangi, ditiadakan, belajarnya di rumah, kemudian anjuran untuk bekerja dari rumah, bersamaan juga itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Itu pertengahan Maret kita lakukan. Nah, kita menyaksikan ternyata di lapangan angka pertumbuhan kasus masih terus meningkat. Dan kalau kita tidak bergerak cepat, maka kehilangan kesempatan itu akan luar biasa dampaknya. Nah, di sisi lain, begitu dilakukan pembatasan sosial, bahkan ketika pertengahan Maret kita sudah mulai mengurangi kegiatan di luar, saudara-saudara kita, terutama yang tadi bergerak di bidang informal, non-formal, merasakan sekali dampaknya. Dan kami di awal, dari awal di Pemprov DKI itu justru berpihaknya kepada mereka yang lemah, mereka yang dipinggirkan atau mereka yang terpinggirkan. Bahkan diramaikan ketika kita memberikan kesempatan kepada kaki lima. Karena kita justru ingin memfasilitasi mereka untuk punya kesempatan tumbuh berkembang di kota ini. Kita ingin kota ini setara untuk semuanya. Jadi kita dari awal justru ingin sektor mikro, kecil, informal, yang sekarang kaki lima punya kesempatan tumbuh berkembang. Nah, di sisi lain, kalau kegiatan perekonomian, atau bukan kegiatan perekonomian ya, tapi interaksi warganya di bidang ekonomi, di bidang sosial, budaya, tetap berjalan terus seperti biasa, maka kita memiliki potensi untuk mengikuti rute-rute yang dialami negara lain yang hari ini angka fatalitasnya luar biasa tinggi. Nah, kami merasa menyelamatkan nyawa, menyelamatkan saudara sebangsa adalah prioritas yang pertama. Kehilangan pekerjaan itu memang amat berat. Tapi kehilangan nyawa, tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Kalau kehilangan pekerjaan, insya Allah nanti kita bisa cari jalannya untuk bisa dikembalikan pekerjaan itu. Tapi kalau kehilangan nyawa, saya rasa belum ada yang punya rumusnya untuk mengembalikan itu. Dan kami di Jakarta menyaksikan fakta yang mungkin tidak terlihat di luar. Fakta bahwa meskipun pengetesan kita hasilnya masih menunjukkan case fatality rate yang rendah, bukan rendah tapi tidak banyak, tapi rumah sakit kita sudah meminta kepada Pemprov untuk melakukan pemakaman dengan menggunakan protap COVID-19. Saya minta coba ditayangkan slide-nya. Di situ terlihat betapa di dalam saksikan di satu sisi peningkatan yang signifikan dalam 1 minggu saja
itu bisa lebih dari 400 kasus sekarang. Padahal bulan lalu hanya 2, lalu lompat 5, ini sekarang makin cepat, tidak bertindak dengan cepat. Bukan tidak mungkin apa yang kita saksikan di negeri-negeri lain itu berulang di kita. Dan pertahanan terdepan dalam menghadapi COVID ini adalah kita sendiri, bukan tenaga medis. Tenaga medis itu adalah pertahanan terakhir. Kalau kita tidak berhasil melakukan pencegahan penularan, maka pasien akan meningkat karena yang tertular bertambah. Begitu ada pasien, maka dia menjadi beban tenaga medis. Karena itulah tenaga medis itu adalah garda pertahanan terakhir. Kita pertahanan terdepan dengan cara mengurangi interaksi, karena menularnya dari orang ke orang. Nah, mengurangi interaksi itu, itulah kehidupan keseharian kita. Di rumah ibadah, bagaimana dari yang muslim subuh sampai isya, kehilangan waktunya, tidak ada interaksi di ruang ibadah. Ini ada kekosongan tersendiri. Atas perintah Bapak Presiden, kita menyiapkan program bantuan sosial, kebutuhan pokok untuk masyarakat miskin, rentan miskin, atau yang memang membutuhkan. Karena dalam situasi begini, yang semula punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan, ini rentan miskin, mereka semua membutuhkan. Karena itulah kemudian program ini didorong percepatannya. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita itu amat berat. Saya tidak mau mengatakan itu sangat berat. Apalagi yang punya tanggung jawab cukup besar di rumah. Ini bukan sesuatu yang ringan. Ini sesuatu yang berat. Itu sebabnya mengapa dalam urusan COVID ini kami dari awal bicara soal ini. Karena konsekuensinya bukan soal kesehatan saja. Konsekuensinya pada ekonomi, pada sosial. Terasa sekali. Dan itu sudah kita lihat di tempat-tempat lain. Dari bulan-bulan yang lalu. Jadi bulan Januari kita sudah lihat. Bulan Februari kita sudah lihat. Itu kenapa kita di Jakarta ini ngoyo soal ini. Januari, saya ini panggil rapat dengan Timpora, tim pengawasan orang asing. Untuk meminta informasi di mana saja orang-orang asing. Saking kita ingin mengetahui di mana saja orang yang baru berpulang dari luar negeri yang punya potensi menularkan. Karena kita membayangkan situasi ini akan menyulitkan sekali. Nah, lalu sekarang dengan situasi yang ada ini, saya ingin mengajak kepada semuanya bahwa namanya memang pembatasan sosial. Tapi ini harus jadi kesempatan untuk membangun solidaritas sosial. Di satu sisi pemerintah akan siapkan programnya. Kami bahkan di Jakarta, karena program pelaksanaan program nasional itu baru mulai tanggal 20-an, maka kita pekan lalu mulai untuk membagikan di antaranya. Karena kita mulai PSBB itu hari Jumat kemarin, jadi hari Kamis kita langsung mulai. Apakah bisa langsung menjangkau semua? Tidak, perlu waktu. Karena ini dilakukan dalam tempo yang singkat, kemudian kita menggunakan data yang ada dulu, begitu sampai di lapangan, maka RW akan memeriksa data awal, dicek dengan kondisi di lapangan. Siapa yang harus ditambahkan, siapa yang harus dikoreksi, lalu kita koreksi, kita tambahkan. Kenapa? Karena ini akan diberikan dalam bentuk paket mingguan. Karena paket mingguan, maka mudah sekali kita lakukan koreksi. Dan wilayah Jakarta, karena kita coverage-nya di Jakarta, pilihan kita adalah melakukan ini dengan disiplin, supaya cepat selesai, atau kita longgar, lebih rileks, tapi akan perlu waktu lama. Contohnya ada, lihat Vietnam, lihat Selandia Baru, mereka lakukan amat disiplin, amat ketat, tapi sekarang mereka sudah bisa mulai mengatakan, kami mulai terbebas. Atau kita pilih dibuat longgar. Dengan cara longgar, memang sebagian masih bekerja, sebagian masih beraktivitas, tetapi dampaknya menjadi lebih panjang. Nah, kami merasa penderitaan yang harus dialami oleh kita semua jangan diperpanjang. Kita
kita disiplinkan, kita tuntaskan cepat, sesudah itu kita bangkit kembali. Karena seperti saya katakan tadi, pekerjaan yang sekarang hilang, insya Allah nanti akan bisa dapat gantinya dan mudah-mudahan lebih baik. Tapi saudara-saudara kita yang sudah terlanjur dimakamkan, tidak bisa dikembalikan. Nah, ini pilihan yang tidak mudah. Ini perjalanan yang tidak ringan. Tapi saya perlu sampaikan kepada semua, ini tuh bangsa petarung, bangsa kuat. Dan ini yang datang ke Jakarta, dari ceritakan dari Solo, dari Sulit Air, dari banyak tempat di Indonesia yang berada di Jakarta, semuanya orang tangguh. Kalau tidak pemberani, tidak tangguh, tidak datang ke Jakarta. Memilih tantangan yang kecil. Karena itu saya percaya bahwa kita semua memiliki keyakinan di balik hal yang berat-berat ini, bangsa kita punya tradisi menghadapi kesulitan dan berhasil melampaui dengan baik. Karena itu kita bangkitkan kesadaran itu bahwa ini kami bukan yang pertama mengalami ini. Generasi sebelumnya pernah mengalami ini. Dan kalau mereka bisa mengalami ini dan survive, berhasil, insya Allah kita juga bisa lakukan. Dan kita tunjukkan kepada anak kita, pada lingkungan kita, ya ini berat, tapi insya Allah solidaritas dibangun. Saya mengajak kepada semuanya, tangan pemerintah tentu akan menjalankan kewajibannya. Tapi saya mengundang kepada semuanya, seluruh masyarakat, bila Anda punya tabungan ekstra, bantu saudara-saudara kita yang hari ini tidak memiliki tabungan. Ini saatnya kita menunjukkan bahwa yang dihadapi adalah virus corona yang menyerang siapapun tanpa membedakan apapun. Mari kita bangun solidaritas itu. Sesudah ini, Jakarta pun Indonesia tidak akan kembali seperti semula. Kita akan menjadi bangsa yang lebih baik. Kita menjadi kota yang lebih baik. Apalagi bila solidaritas itu terbangun, kerja bersama itu terbangun. Karena yang kita hadapi bukan monopoli di Jakarta, bukan monopoli di Indonesia. Ini dihadapi oleh umat manusia di seluruh negeri. Pilihan kita adalah jalani yang berat ini, tuntaskan, pemerintah insya Allah menuntaskan tanggung jawabnya. Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, mari ikut turun tangan, mari bantu saudara sebangsa, dan sesudah ini lewat, insya Allah ini akan menjadi bagian dari sejarah kita. Di antara perjalanan umat manusia, pandemi seperti ini terjadi 100 tahun yang lalu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dalam waktu singkat. Tapi kita bisa bilang bahwa pada saat tahun 2020 terjadi pandemi, kita yang di Jakarta, kita yang di Indonesia, melakukan semua langkah yang benar, menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan kematangan pengambilan keputusan, kecepatan bertindak, ada solidaritas sosial, insya Allah kita akan bisa lewati ini dengan sebaik-baiknya. Ya, bersyukur juga lah. Orang pada tanya, dikurung di rumah, kerja gimana? Saya bilang, kayaknya ini lebih enak daripada di Makobrimob sih. Iya, kita ya baik kerja di rumah, ya kadang rapat, ya pakai seragam juga. Ya, kayak gini pakai seragam nih gitu nih. Di rapat, nah. Tapi kalau kita mau bicara, kita ada pakai teknologi yang lain selain teknologi ini. Kita bisa sampai 10.000 orang terlihat bicara. Mulai berpikir orang mungkin harus bikin rumahnya nyaman, karena ke depan mungkin kita juga malas keluar kali ya. Ya kita selalu yakin tidak ada satupun yang terjadi yang tidak memberi keuntungan kepada kita. Perspektif kita melihat semua situasi ya. Ya kalau kita melihat segala kesulitan itu dengan perspektif yang benar, maka tentu kita akan mengatakan bahwa ini menjatuhkan kita, justru membangunkan kita. Nah hari ini kita tiba-tiba jadi sadar, sama saudara, sama anak pun mau ketemu, beda tempat tinggal, nggak bisa loh. Kadang-kadang kompleknya nggak kasih kita orang luar masuk. Kasihan ya security, mereka pulang kadang-kadang kita lihat aja, itu disemprotin security loh. Aduh, mertua saya kalau pulang disemprotin. Kata mertua saya kan masih tugas polisi lalu lintas kan. Kebetulan ada baby, mertua perempuan yang ngurusin, ya mertua laki juga pulang ke sini. Begitu tugas pulang kan, yang nginep di sini kan khawatir juga kan, mesti mandi segala macam. Banyak hal lah kita syukuri lah, bersyukur banget. Kita nggak pernah berpikir akan ditahan lagi di rumah seperti ini.
Ke luar negeri pun nggak berani naik pesawat kan? Kita juga takut naik pesawat aja. Termasuk mobil-mobil kita tiba-tiba, waduh tahu gini jangan beli mobil deh kemarin ya, rugi juga beli mobil ya. Mendingan kita beli emas ya nggak? Emas naik terus, minyak turun terus. Saya kira kita berani masuk ke satu masa kehidupan yang total berbeda. Aku juga berpikir ya ke depan itu menjadi lumrah orang pakai masker. Kan artis-artis pakai masker, pakai topi, pakai kacamata kan mau supaya tidak dikenalin, supaya terus orang kalau kita pakai ketahuan ya nggak kita sombong, pakai masker nutupin, nggak mau dikenalin gitu ya. Tapi setelah kejadian ini, itu jadi sesuatu yang lumrah loh pakai masker. Jepang lah ya, orang Jepang kan sopan banget gitu kan. Dia pakai semua kemana pun. So kalau kita berpikir waktu kita flu aja, aku baru pakai gini baru berasa. Kalau kita hidung kurang enak, kita rapat di AC yang dingin, pakai masker itu enak loh napasnya justru. Jadi hangat. Yang bingung kalau jogging, pakai masker agak bingung tuh napasinnya. 3 kali lari lah sekarang. Lari keliling depan rumah 30 menit lah ya. Sama jalan kaki jadi sejam loh. Jadi ya istilahnya orang gitu ya. Kadang kita kalau anak dulu, kita sebetulnya nggak sempat liatin anak kita karena kita sibuk kerja. Nah saya tiba-tiba dikasih kesempatan lagi punya anak di usia saya yang sudah 53 kira-kira gitu kan. Walaupun kita sibuk kerja, tiba-tiba juga work from home. Jadi saya bisa lihat anak itu dari hari ke hari bisa saya liatin. Dari tangannya belajar narik, bisa narik. Dia juga kaget. Dia tahu-taunya sadar kok dia bisa narik-narik bajunya. Juga belajar ngomong. Kita jadi liatin tau nggak? Ibu saya tinggal sama saya. Kalau ibu saya kan dulu selalu khawatir. Nanti kalau dia sudah nggak ada, siapa yang masakannya dia buat saya gitu loh. Itu kan ibu saya kan orangnya begitu. Nah tiba-tiba dikurung ini kita kan nggak mungkin makan di luar terus tiap hari. Artinya kan tiap hari makan dalam rumah, bayangin. Makan di rumah, yang masaknya juga mikirin menunya nggak gampang loh. Ibu saya kasih instruksi, dia masak apa. Hampir semua masakan ibu saya dia sudah bisa masak sekarang. Ibu saya ngomong begini, ibu saya bilang gini, rasanya sudah persis masakan kita orang Belitung katanya. Ya, ibu saya bilang saya sudah pensiun ini. Terus ibu saya lucu juga, dia bilang begini, ya mungkin yang Tuhan baik kasih kamu jodoh yang bisa masak kayak masak punya saya, jadi kamu nikmatin. Kita kalau dulu nggak pernah makan siang, makan malam di rumah kan. Dulu kita makan di luar tiap Sabtu atau Jumat. Makan sama 3 anak ya. Kalau sekarang Pak saya cuma video call aja. Sehat, kita selalu bilang mesti jaga kesehatan ya. Jadi untung anak-anak sekarang juga betah di rumah. Yang penting internetnya jangan remote. Ya komisaris utama tentu walaupun kita aktif ya, seaktif kan, tapi yang memutuskan kan semua kan kita putuskan, yang kerjakan kan direksi. Tentu ini jauh lebih santai. Dan saya juga masih ada waktu, jadi pagi kita, kadang-kadang kita jam 7 pagi sudah mulai rapat di Pertamina. Sore malam itu masih bisa usaha di tempat lain. Nah, jadi ada sesuatu yang baik lah. Bilang kangen politik, bagi saya politik itu kan bagaimana memikirkan kesejahteraan rakyat ya. Itu politik bagi saya itu seperti itu. Makanya saya tetap masuk di politik kok. Saya masih di anggota partai politik. Saya juga membuat aplikasi jangkau untuk membantu orang seluruh Indonesia kebutuhan apa. Dan kita juga tentu mau pengen menjadikan Pertamina ini ada 135. Setelah dikurung, kalau dulu tuh saya nggak bisa nikmatin hari ini tuh nggak. Saya orangnya itu skip, loncat. Makanya waktu saya ditahan itu nggak bisa lakukan banyak hal, mikirin banyak hal, nggak bisa lakukan dengan cepat, nggak bisa kontak orang dengan cepat. Itu sangat stres, ketekan. Nah di situ saya mulai belajar. Besok punya kesusahan tersendiri. Hari ini punya kesusahan dia sendiri, kita nikmatin hari ini. Orang yang bisa jadi cerah karena kita sudah bisa melewati kesulitan-kesulitan ini. Jadi satu hal yang percaya gitu ya, kejadian virus COVID segala macam ini akan membuat cara kita berbangsa, bernegara maupun sebagai manusia. Jadi saya percaya ke depan orang makin tidak nilai orang dari warna kulit lagi, nilai orang dari keyakinan orang,
dan orang semua akan mengutamakan kemanusiaan. Jadi kita akan mulai berbicara tentang meritokrasi. Nah, saya yakin ke depan itu dalam harapan saya tidak ada lagi lah orang seperti saya yang jadi korban karena masalah perbedaan keyakinan seperti itu. Nah, sekarang saya belajar sesuatu yang berbeda. Saya suka katakan begini, kita tahu tujuan ke depan apa. Takdir itu adalah pilihan. Kita harus memilih setiap kali kita mau takluk kepada kebenaran, keadilan, atau kepada egoisme kita. Kita semua mulai memilih untuk mewujudkan bentuk kebenaran, keadilan. Maka saya yakin bangsa ini kan baik. Jadi ke depan saya bagaimana, saya tetap di politik, tentu kita tidak tahu bagaimana nasib kita ya. Kita syukuri. Sekarang kita makin sadar, banyak teman-teman kita tiba-tiba meninggal. Bangun, kita masih bisa hirup udara, kita patut bersyukur, kita patut berusaha menolong sebanyak mungkin orang-orang. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis, saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Gantung si Ahok.